Desa Kemuning terletak di lereng Gunung Raung yang kabutnya selalu menyelimuti pagi dan malam, adalah desa kecil yang terlupakan. Tidak banyak orang tahu tentang desa ini, karena letaknya jauh dari jalur utama dan hanya bisa dicapai melalui jalan berbatu yang penuh liku. Namun, bagi penduduk sekitar, Desa Kemuning bukan sekadar kampung biasa. Di sana ada makam tua dengan 7 batu nisan yang tertata rapi di sudut barat pemakaman desa. Makam itu dikenal sebagai tempat 7 penari ronggeng yang meninggal saat pertunjukan. Konon, dalam sebuah pertunjukan ronggeng di masa lalu, para penari itu tiba-tiba menari tanpa henti sampai tubuh mereka tak kuat lagi. Mereka tewas dengan senyuman mengembang di wajah, seolah sedang menikmati sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia biasa. Sejak saat itu, desa tersebut dikenal sebagai tempat yang angker. Banyak orang percaya bahwa siapapun yang ingin cepat kaya bisa menyewa mereka dengan menjadikan 7 penari itu sebagai daya tarik spiritual untuk bisnis atau usaha. Pada suatu sore yang mendung, seorang lelaki asing datang ke Desa Kemuning. Namanya tidak diketahui, tapi ia memperkenalkan dirinya sebagai pengusaha muda yang ingin membuka usaha wisata budaya. Ia membawa uang banyak dan menjanjikan perubahan besar untuk desa itu. Kepala desa, Ki Joko, awalnya ragu. Ia tahu benar cerita tentang 7 penari itu. Tapi janji-janji emas dan kemajuan desa membuatnya luluh. Lelaki itu bahkan bersedia membantu ritual penyewaan roh penari ronggeng agar usaha mereka yang dinamai kafe ronggeng malam menjadi lancar. Di bawah naungan bulan sabit yang redup, mereka melakukan ritual semalam suntuk di dekat makam. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas, esok harinya usaha baru itu langsung booming. Setelah ritual penyewaan roh selesai, Desa Kemuning seperti bangkit dari tidur panjangnya. Kafe Ronggeng Malam menjadi pusat hiburan baru di daerah itu. Musik ronggeng dimainkan setiap malam, meski tak ada penari nyata di panggung. Pengunjung mengaku merasa seperti sedang diajak menari oleh sesuatu yang tak terlihat, tapi tetap terasa menyenangkan. Namun, seminggu setelah kafe dibuka, hal-hal ganjil mulai menebar teror. Kejadian pertamanya, di sebuah rumah sederhana di ujung desa, seorang anak perempuan bernama Naya, berusia 10 tahun, tiba-tiba terbangun tengah malam. Ibunya mendapati Naya duduk di lantai kayu, memandangi cermin retak di sudut kamarnya. Matanya berkaca-kaca, wajahnya pucat, dan dari bibir mungilnya terlontar satu kalimat, "Aku ingin menari lagi." Ibunya mengira itu hanya mimpi buruk biasa. Tapi pagi harinya, Naya bercerita bahwa ia bermimpi didatangi 7 wanita cantik berpakaian adat ronggeng. Mereka tersenyum padanya, mengelus wajahnya, lalu berkata, "Kami ingin pulang, biarkan kami menari." Beberapa hari kemudian, kejadian aneh mulai menyebar. Anak-anak perempuan di desa mulai mengalami hal yang sama. Mereka bangun di tengah malam tanpa suara, lalu berdiri diam di depan jendela atau cermin, seolah sedang melihat bayangan diri mereka yang bukan milik mereka sendiri. Satu malam, seorang ibu menemukan putrinya yang bernama Lila berdiri di atas meja ruang tamu. Rambutnya terurai, matanya tertutup, dan secara perlahan ia mulai menari. Langkah-langkahnya sempurna,
Gerakan-gerakannya anggun, tapi matanya tetap tertutup. Dan dari mulutnya keluar bisikan, "Biarkan aku, biarkan aku." Ibunya mencoba membangunkan dengan memanggil-manggil namanya, tapi Lila tidak merespons. Hingga akhirnya ia tersadar sendiri, jatuh dari meja dan menangis sejadi-jadinya. Sambil berkata dengan gemetar, "Ada perempuan di dalam tubuhku. Dia bilang, aku harus menari sampai dia hidup lagi." Kabar tentang anak-anak yang menari dalam tidur mulai menyebar. Orang tua mulai memasang ajimat di pintu dan jendela. Ada yang membacakan mantra pelindung setiap malam. Tapi semua usaha itu tak cukup. Kejadian serupa masih sering terjadi. Pada malam ke-7 setelah ritual, seorang gadis berusia 12 tahun bernama Ani hilang dari kamarnya. Keluarga yang dibantu warga lainnya mencarinya ke seluruh desa. Akhirnya mereka menemukannya di area pemakaman, tepat di depan makam 7 penari ronggeng. Ani berdiri tegak, kedua tangannya terangkat tinggi, menari perlahan di bawah bulan purnama. Langkahnya cepat, putaran tubuhnya lembut, tapi wajahnya kosong, matanya basah oleh air mata. Dan dari mulutnya terus terdengar irama lagu ronggeng yang tak pernah habis. Saat orang tuanya mencoba mendekatinya, Ani berbisik, "Dia datang, dia sudah masuk. Aku tidak bisa berhenti." Dan sebelum sempat disentuh, Ani jatuh terkulai lemas. Ia pingsan, dan ketika sadar, ia tak ingat apa-apa. Tapi di punggungnya tampak bekas goresan berbentuk simbol asing, seperti cap dari dunia lain. Pada titik itulah, kejadian semakin intens. Anak-anak mulai berbicara dengan suara yang bukan milik mereka. Beberapa dari mereka bicara dalam bahasa Jawa kuno yang bahkan orang tua mereka tak mengerti. Seorang anak bernama Mira pernah menggambar sesuatu di buku catatannya. Sebuah gambar 7 perempuan berpakaian ronggeng berdiri di belakang 7 anak perempuan. Di bawahnya, ia menulis dengan tinta hitam, "Kami 7, kami butuh 7 tubuh. Setelah itu, kami akan lahir kembali." Ketika gurunya bertanya siapa yang menyuruhnya menulis itu, Mira menjawab dengan senyuman dingin, "Bukan saya yang menulis, tapi itu mereka." Dengan banyaknya kejadian yang sudah meresahkan warganya, Ki Joko mulai panik. Ia mencoba menghubungi lelaki asing itu, tapi pria tersebut telah menghilang. Teleponnya tak aktif, rumah kontrakannya kosong, yang tersisa hanya secari kertas bertuliskan, "Saya sudah dapat apa yang saya mau, sekarang giliran mereka." Akhirnya, Ki Joko memanggil dukun tua dari dusun sebelah yang bernama Mbah Surti, yang konon masih keturunan dari juru kunci makam 7 penari itu. Dengan wajah muram, Mbah Surti berkata, roh mereka tidak puas. Mereka ingin hidup kembali. Tapi, cara mereka hidup kembali adalah dengan masuk ke tubuh manusia. Dan jika semua 7 roh sudah memiliki tubuh, maka mereka akan bangkit sepenuhnya. Saat itu terjadi, maka itu akan menjadi awal mula dari kehancuran desa Kemuning. Dengan waktu yang semakin sempit, Ki Joko dan beberapa warga memutuskan untuk melakukan ritual penutupan kembali makam 7 penari. Namun, Mbah Surti memperingatkan. Ia berkata, "Ini bukan ritual biasa, melainkan ini adalah upacara pengorbanan. Salah satu dari kita harus menjadi penjaga makam selama 7 tahun tanpa pernah meninggalkan area makam.
Jika gagal, maka roh-roh itu akan bebas selamanya. Siapa yang akan menjadi penjaga? Akhirnya, Ki Joko memutuskan ia rela menjadi penjaga makam karena ia merasa orang yang bertanggung jawab atas kejadian-kejadian mengerikan itu. Pada malam ritual, 7 lilin hitam dinyalakan di sekeliling makam. 7 roh penari itu berkumpul dalam bayangan. Mereka menari di udara, mengitari Ki Joko yang duduk bersila di tengah lingkaran mantra. Setiap kali ia membaca doa, satu demi satu penari berhenti menari, menatapnya, lalu menghilang ke dalam tanah. Hingga tinggal satu penari terakhir, penari itu sangat cantik, tapi matanya kosong dan berdarah. Ia mendekati Ki Joko dan berbisik, "Kau pikir kau bisa mengalahkan kami? Kami akan kembali dalam generasi berikutnya." Lalu, ia lenyap dan ritual selesai. Tapi, Ki Joko tak boleh keluar dari area makam selama 7 tahun. Ia akan tinggal di sana sebagai penjaga, sebagai korban, sebagai pembayar harga keserakahan manusia. 7 tahun kemudian, desa Kemuning kembali tenang. Kafe Ronggeng Malam telah tutup. Anak-anak yang sempat terganggu sudah pulih. Kisah tentang 7 penari ronggeng kembali menjadi legenda. Tapi kadang-kadang saat kabut turun dari Gunung Raung, penduduk melihat 7 bayangan berdiri di dekat makam, seolah menunggu seseorang membuka kembali portal menuju dunia nyata. Dan di antara mereka, konon, terdapat juga bayangan Ki Joko duduk di bawah pohon cemara, menjaga agar tidurnya 7 penari itu tak pernah terbangun lagi.